Acara selanjutnya kita simak bersama uraian Al-Quran secara kronologikal dengan metode Al-Hasani yang akan disampaikan oleh Ibu Kordia Hafsah sebagai pendamping Ustadz Rizal Asani. Pada hari ini akan membahas surat Al-Imran ayat 47. Sebelum dibahas acara ini, sebelum membahas mengenai surat Al-Imran ayat 47, kepada Ustadz kami perdengarkan tausiahnya. Silahkan Ustadz. Syukron Barida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'ana al-zikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Qala Nabi aidan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semuanya, baik nikmat Islam, baik itu nikmat iman, nikmat sehat badan, dan nikmat panjang umur. Sehingga kita dapat bersama-sama kembali hadir di tempat yang sama-sama kita cintai ini. Kita bersyukur pada Allah, juga Allah berikan, Allah sertakan kita nikmat mencintai Al-Quran, yang hanya orang-orang tertentu, yang hanya orang-orang pilihan dari Allah, yang Allah berikan rasa ini. Dan kita bersyukur, dan tugas kita menjaga nikmat ini. Biar kita dikabulkan oleh Allah, la in syakartum, la azidannakum, wa la in kafartum, inna azabi lasyadid. Jika kita bersyukur atas nikmat-nikmat semua ini, maka Allah akan tambah. Tapi kalau kita ingkar, kata Allah, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab kami sangat pedih. Jadi mudah-mudahan kita bisa bersyukur, tetap bersyukur. Sekecil apapun nikmat yang kita peroleh, kita bersyukur. Dan apapun kondisi kita saat ini adalah kondisi terbaik dari Allah kepada kita. Ukurannya Allah, bukan kita. Apakah kita rezekinya mandek, atau kondisi kita sedang sakit, atau apapun judulnya, maka itu yang terbaik dari Allah kepada kita semuanya. Dan kita pasti Allah angkat derajat kita dengan musibah-musibah, dengan ujian-ujian tadi. Dan Allah hapuskan dosa-dosa kita semuanya. Dan kita berselawat pada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, sampai kita di akhir zaman nanti. Beliau kita jadikan sebagai seorang uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, contoh kita. Beliaulah yang telah memperagakan bagaimana kehidupan di dunia ini sebaik-baiknya. Beliaulah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia atau ciptaan Allah yang pernah ada di muka bumi ini. Bagaimana beliau sebagai seorang guru, bagaimana beliau sebagai seorang suami, bagaimana sebagai seorang sahabat, bagaimana sebagai seorang pemimpin, beliaulah contoh teladan kita. Bagaimana beliau sebagai seorang pedagang, sebagai bapak-bapak ibu-ibu yang kebetulan sedang jadi pedagang, jadi pengusaha, beliaulah contoh teladan kita. Dan kita berharap kelak nanti di Yaumil Hisab bersama-sama beliau. Kita jumpa beliau nanti. Mudah-mudahan kita diakui beliau sebagai umatnya. Ini umatku, ini umatku, ini umatku. Sambil beliau merangkul kita. Dan bergandeng tangan kita dengan beliau nanti masih ke surganya Allah. Dan juga kita berharap kelak nanti di surga nanti kita bertetangga dengan beliau. Kita punya modal apa? Kita tahu diri. Modal kita hanya satu. Mencintai Al-Quran. Modal kita hanya mencintai Al-Quran. Kita jaga itu sampai akhir hayat kita. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita membahas surat Ali Imran ayat ke-47. Saya didampingi oleh Ibu Kordia pagi ini. Assalamualaikum Bu Kordia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Gimana kabar Ibu nih? Alhamdulillah sehat, baik-baik. Di rumah atau di mana sekarang ini? Di rumah.
Alhamdulillah. Ya, Ibu sehari-hari masih ngajar ya? iya Pak, sudah Guru ya? pensiun, cuma saya masih ngajar di ya mahasiswa gitu. Oh, ngajar di mana, Bu? Undira, di Undira, Universitas Dian Nusantara, Di mana tuh lokasinya? Jakarta Barat. Oh. Mata pelajarannya apa yang diajarkan, Bu? Bahasa Indonesia. Oh, alhamdulillah. Jadi Oh, sebagai mantap. MKU gitu, mata Oh, kuliah umum. alhamdulillah. Oh, mata kuliah umum ya? Iya, Berapa SKS-nya tuh, Bu? Pakai SKS ya? pakai SKS, 2 Oh, SKS. 2 SKS ya, Bu, ya? Iya. Oke. Ibu udah siap untuk mempresentasikan ayat Ali Imran 47 sekarang? Insya Allah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Minta Cerah ditolong ya, Bu Pak. ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Sampai jam berapa semalam katanya, Bu ya? Sampai malam kemarin ya? Iya, sampai jam 9 baru nyampe rumah. Oh, gitu ya. Iya. Mudah-mudahan lancar ya, Bu ya? Iya, lancar. Alhamdulillah. Silakan Bu Khadijah. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Buya Hasrizal, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pembimbing, mohon maaf tak dapat saya sebutkan satu persatu namanya. Insya Allah Yang Maha Kuasa akan mencatat amal baik Bapak Ibu semuanya yang sudah membantu membimbing saya. Semoga semuanya berkah, sehat, kita semuanya senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Saya bacakan dulu Quran surat Al-Imran ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni basharun. Qala kazalikillahu yahluku ma yasha. Iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dalam ayat ini saya kelompokkan atas 3 kelompok. Kelompok yang pertama terdiri dari 12 bagian, kelompok yang kedua 7 bagian, dan kelompok yang ketiga 11 bagian. Saya mulai dari kelompok yang pertama. Qolat, bentuk katanya KKL karena di akhir kata berharokat tak sukun. Pelaku iya. Akar kata kowala menjadi kola. Pada akar kata berlaku kaidah huruf sia. Terdapat dalam buku materi kita halaman 27 nomor 2, yaitu dalam akar kata huruf wa atau ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, artinya dia telah berkata. Terdapat dalam kamus Muhammad Yunus halaman 360. Bagian yang kedua, Robbi. Akar kata Robbi, akar katanya Robba, Robbun, artinya Allah. Berikutnya, Anna. Huruf artinya bagaimana. Terdapat dalam kamus Muhammad Yunus halaman 152. Yakunu. Bentuk katanya KKSAD. Karena ada ya di awal dan diakhiri dhamma. Pelaku huwa. Akar kata kawana menjadi kana. Pada akar kata berlaku kaidah huruf sia. Terdapat dalam halaman 27 nomor 2, yaitu dalam akar kata huruf wa atau ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, artinya dia ada.
terdapat dalam kamus Muhammad Yunus halaman 386. Bagian berikutnya, li. Huruf artinya bagi. Ya sukun di situ. Kata ganti artinya aku. Berikutnya, waladun. Kata benda karena ada dommatain di akhir kata. Akar kata walada. Kata waladun sebagai subjek dari kata yakunu. Artinya anak. Terdapat dalam kamus Muhammad Yunus halaman 506. Wa huruf artinya dan atau padahal. Lam huruf artinya maka. Yamsas bentuk katanya KKSAD karena diawali ya. Pelaku huwa. Akar kata massa menjadi yamassu. Karena ada lam di depannya yang mensukunkan harokat akhir KKSAD yamassu menjadi yamsas. Pola fa'ala artinya dia menyentuh. Terdapat dalam kamus Muhammad Yunus halaman 419. Ni kata ganti milik. Basarum kata benda karena harokat akhir katanya itu dommatain. Basarum akar katanya basarum sebagai subjek pada kata yamsas. Polanya fa'lan artinya manusia. Terdapat dalam kamus Muhammad Yunus halaman 65. Arti kelompok 1, dia berkata, ya Allah, bagaimana seorang anak akan ada bagiku, padahal belum pernah seorang laki-laki menyentuhku. Kelompok yang kedua, kola, bentuk katanya KKL, karena harokat akhir fathah. Pelaku huwa. Akar kata koala menjadi kola. Pada akar kata berlaku kaidah huruf sia. Terdapat dalam buku materi halaman 27 nomor 2. Dalam akar kata huruf wa atau ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala artinya dia berkata. Terdapat dalam kamus halaman 360 kamus Muhammad Yunus. Berikutnya kazalika, ka huruf artinya seperti. Di sini kazalika, ka huruf artinya seperti. Zaliki karena di sini menunjukkan perempuan, kata tunjuk artinya itulah. Allah yakhluqu bentuk katanya KKSAD karena ada ya dan harokat akhirnya domma. Pelaku huwa. Akar kata kholaqo. Pola fa'ala artinya menciptakan. Terdapat dalam kamus Muhammad Yunus halaman 120. Berikutnya ma huruf artinya apa yang. Yasha'u bentuk katanya KKSAD karena diawali ya dan harokat akhirnya dommah. Pelaku huwa. Akar kata sya'a. Pola fa'ala artinya dia menghendaki. Terdapat dalam kamus Muhammad Yunus halaman 208. Kelompok 2, secara keseluruhan kelompok 2 diartikan, dia berkata seperti itulah Allah menciptakan
apa yang Dia kehendaki. Berikutnya, kelompok 3. Iza, huruf artinya apabila, terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 37. Kodo, bentuk katanya KKL, karena harokat akhir kata. Pelaku, huwa. Pola, fa'ala. Artinya menetapkan, terdapat dalam Kamus halaman 347. Kamus Mahmud Yunus. Berikutnya lagi, amron, kata benda. Karena harokat akhirnya fathatain. Akar kata amal. Pola kata bendanya fa'lan. Artinya urusan. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 48. Fa'lan di sini dia berfungsi sebagai objek. Berikutnya, fa, huruf. Artinya maka. Innama, huruf. Artinya hanyalah. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 50. Yaqulu, bentuk katanya KKSAD, karena awal katanya ada ya dan akhir harokatnya dommah. Pelaku huwa. Akar kata koala menjadi kola berlaku kaidah huruf sia, halaman 27, nomor 2, buku materi kita, yaitu buku metode Al-Hasani. Dalam akar kata, huruf wa atau ya di tengah kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala artinya dia berkata. Berikutnya, lahu, la, huruf artinya bagi, hu, kata ganti artinya nya. Kun, kata kerja perintah. Karena harokat akhir sukun. Pelaku anta. Akar kata kawana menjadi kana. Pada akar kata berlaku kaidah huruf sia, halaman 27 nomor 2 buku materi. Dalam akar kata, huruf wa atau ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala artinya jadilah. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 386. Fa, huruf artinya maka. Yakun, KKSAD karena ada ya dan akhir kata domma. Pelaku huwa. Akar kata kawana menjadi kana. Berlaku kaidah huruf sia halaman 27 nomor 2, yaitu dalam akar kata huruf wa atau ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala artinya dia menjadi. Halaman 386 Mahmud Yunus. Kelompok 3 ini diartikan secara keseluruhan kelompok 3, yaitu apabila dia Allah menetapkan suatu urusan, maka hanyalah baginya dia berkata, jadilah, maka dia menjadi. Kesimpulan, Quran surat Al-Imran ayat 47 artinya dia berkata, ya Allah, bagaimana seorang anak akan ada bagiku, padahal belum pernah seorang laki-laki menyentuhku. Dia berkata seperti itulah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Apabila dia Allah menetapkan suatu urusan, maka hanyalah baginya dia berkata, jadilah, maka dia menjadi. Alhamdulillah, lancar Bu. Mantap Bu. Berapa lama persiapannya ini Bu? Kerja? Dadakan
Sudah bisa. lama diberitahukan, cuma saya karena ya Sibuk ya. Ya. Lancar Jadi kayaknya ini. Alhamdulillah tuntas Bu ya. berkat bantuan para pembimbing, Bu Nel Oh, terima dan kasih Mbak lain-lain, Bunel ya. Alhamdulillah. Pak Ustadz juga. Ya, saya hanya menyimak saja, kadang-kadang tidak pakai on kamera gitu. Oh Hanya iya, mendengar. pasti saya lihat. Ya. Insya Allah mudah-mudahan berkah semua Pak Ustadz. Amin. Ini langkah awal ya Bu ya. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, satu dikit. Kalau cari dari segi gramatikalnya kayaknya udah komplit tadi ya. Alhamdulillah, syukuran untuk dia. Saya hanya nambah konteksnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat, siapa yang qalat tadi adalah Maryam. Karena sebelumnya kan Maryam disapa oleh malaikat. Ya Maryam, inallah astagfirullah. Dibasyirukina. Merasa dikabarkan kabar gembira kepada Maryam. Maryam mengatakan, qalat, dia berkata, Rabbi, ya Tuhanku, anna yakunu, bagaimana ada bagiku anak. Anna yakunu li waladun, bagaimana anak ada bagiku. Bagaimana aku akan punya anak. Bagaimana anak ada padaku. Sementara walam yamsasni basyar. Nah, aku nggak pernah tersentuh oleh perempuan, oleh laki-laki. Itu tentu sebagai seorang manusia wajar dia berkata seperti itu ya. Bahwa mana mungkin, karena sunatullah orang punya anak adalah pasangan suami istri. Sementara Maryam tidak pernah tersentuh, dia hanya kerjanya ibadah saja. Dia merasa dikabarkan dia akan melahirkan seorang putra yang bernama Isa bin Maryam. Dia berkata kepada Allah, mana mungkin? Tapi Allah jawab langsung, qala kadzaliqillahu yakhluqu may yasha. Kata Allah, itulah Allah bisa berbuat sesuatu apa yang dikehendakinya. Allah tidak dibatasi oleh sunatullah sendiri. Allah tidak dibatasi oleh waktu. Allah tidak bisa dibatasi oleh jarak dan tempat. Semuanya Allah, apa yang Allah kerjakan, maka hanya dengan kun fayakun. Jadi apapun yang terjadi, Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu ada. Semuanya banyak tanpa ada. Jadi bagi Allah semuanya bisa. Maka Allah katakan, iza ketika qada dia telah menetapkan amran sebuah urusan, fa'in nama, maka hanyalah yakulu, dia berkata lahu kepada ciptaan tadi kun, jadilah fayakun, maka dia ada. Jadi bagi Allah adapun sama apapun tidak ada yang mustahil. Nah, kalau kita bersandar kepada Allah, kita punya rasa optimis yang tinggi. Kita sakit, kalau Allah ingin sembuhkan, sembuh dia. Kita miskin, kalau Allah ingin kayakan, kaya dia. Allah kita misalnya jadi raja jelata, pengen jadi pimpin, Allah mau jadi. Maka kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu contoh, banyak contoh-contoh lagi yang Allah hanya berbicara yaqulu lahu kun fayakun. Maka apapun kondisi kita, jangan pernah putus asa. Apapun kondisi Bapak Ibu semuanya, kok saya masih susah memahami Al-Quran, jangan sampai putus asa. Dan sampai pernah ada mengatakan, oh berat ini. Tetap laksanakan, tetap kita belajar Al-Quran. Tapi kapanpun, biarlah Allah yang akan menentukan nanti. Ayat ini menentangkan bahwa kalau terjadi sesuatu di luar sunatullah, ya Allah berkehendak. Jadi nggak ada yang mungkin bagi Allah. Semuanya serba bisa. Semuanya bisa terjadi. Baik Bapak Ibu, saya rasa Bu Kordia Absa luar biasa tadi sudah lancar menguraikan gramatikalnya, walaupun tadi katanya dadakan, tapi insya Allah lancar semua tadi kan. Semoga Bapak-Bapak Ibu semuanya bisa istiqomah, dan ini bagi Bu Kordia langkah awal dalam mengarungi samudra Al-Quran. Al-Quran itu sangat luas sekali. Kalau kita jadikan laut itu, air laut itu tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, habis itu lautan, belum selesai kalimat-kalimat Allah. Jadi bagi kita, tidak akan ada kata berhenti untuk menerjemahkan atau mempelajari Al-Quran sampai akhir ayat kita. Kita punya slogan, punya jargon, ada pertemuan dan tidak ada perpisahan dengan Al-Quran. Kita selalu bersama Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati kita, baik di dunia ataupun di akhirat kelak, bahkan sampai ke surga, kita ingin berteman dengan Al-Quran. Demikian Bapak Ibu, kalau ada yang salah, karena semata-mata kami manusia sedang belajar, kalau ada benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kembalikan kepada Bu Erida sebagai moderator. Silakan Bu Erida. Iya, terima kasih kepada Ibu Kordia Nasmullah dan kepada Ustadz yang sudah menerangkan surat Al-Imran
ayat 47. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang telah disampaikan tadi. Amin, amin, ya rabbal alamin.